Oke, selamat siang kawan-kawan petani semua ya. Jumpa lagi bersama kami di channel Parhuta-Huta TV yang selalu akan membuatkan video seputar pertanian. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe bagi para petani yang ingin terus mendapatkan informasi terbaru dari kami. Oke teman-teman, ini adalah tanaman buncis yang akan kita bahas kali ini. Itu keuntungan dari sistem tumpang sari ya. Nah, jadi cara menanam buncis seperti ini. Nah, jadi satu lahan ini ada 3 macam tanaman. Yang satu adalah tanaman jagung, terus tanaman cabai ya. Ini cabai rawit. Kalau kita lihat ini juga sangat rimbun ya, sangat tinggi dan sudah mulai mengeluarkan bakal buah. Lalu di sebelahnya tanaman buncis. Nah, seperti apa caranya? Teman-teman simak di sini ya. Jadi dengan metode ini, cara menanam jagung, cara menanam buncis dan tanaman cabai sekalian, itu akan sangat menguntungkan bagi kita petani. Jadi yang terutama di sini cara tanamnya yaitu jarak waktu penanaman yang perlu diperhatikan teman-teman. Yaitu kita awali dari penanaman jagung dahulu seperti ini. Jadi ini jagungnya sudah panen ya. Ini jagung pioner. Terus setelah jagung berusia 2 bulan atau 2,5 bulan, lalu kita tanami cabai seperti ini. Terserah teman-teman mau cabai merah atau cabai rawit seperti ini, tidak masalah. Karena di samping fungsi jagung ini, itu juga menurut kami dapat menghambat serangan hama ya, seperti kutu-kutuan atau hama lain. Lalu ini setelah jagung hampir panen ya, yaitu di usia kira-kira 3 atau 2 minggu lagi akan panen, kita langsung tanami biji buncis seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi buncisnya nanti kira-kira setengah batang jagung ini kita sudah bisa memanen jagung ya. Jadi kita tanami buncis setiap batang jagung seperti ini. Jadi setiap batang jagung ini ada buncis. Untuk jagung yang ini adalah jagung pioner P32 singa ya. Jadi keuntungannya dari penanaman buncis adalah kita tidak perlu lagi memerlukan ajok-ajok atau tiang penyangga seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini sangat hemat biaya menurut saya ya. Karena kalau buncis jenis ini tentunya harus butuh rambatan ya. Tiang seperti ini, tapi kita rambatkan ke batang jagung. Nah, jadi setiap batang jagung kita rambatkan seperti ini dan kita hanya perlu memasang tiang ya agar lebih kuat. Jarak antar tiang sekitar 10 meter. 10 meter ke sana. Kita pasang tiang lagi. Lalu kita butuh tali cuman di atas saja teman-teman ya.
Sebenarnya tali yang ini tidak perlu, karena yang perlu kuat itu hanya bagian atas saja, karena jagung sudah siap untuk menjadi rambatan ya. Nah, fungsi tali ini adalah untuk menambah kekuatan agar tidak roboh ya. Jadi ini sudah saling menyangga. Jadi tidak perlu roboh, tidak gampang roboh lagi. Dan bagian pucuk kita harus potong ya. Bagian pucuk tanaman jagung yang sudah panen, kita potong agar nanti pertumbuhan atau ujung dari buncis ini tidak sampai terlalu tinggi ya. Jadi sewaktu pemanenan kita tidak sulit melakukan pemanenan. Jadi kita potong kira-kira setinggi 1,5 meter sudah cukup ya, agar pemanenan tidak sulit. Nah, jadi seperti ini tumpang sarinya, saya rasa sangat bagus sekali ya teman-teman ya. Jadi sampai ke sana adalah sistem tumpang sari. Nah, agar jagung atau cabenya tidak terlalu ternaungi ya, jadi tetap kena sinar. Yang barisan yang ini kita tidak tanam buncis ya. Jadi kita selang-seling satu baris cabai ini yang kita manfaatkan untuk tanaman buncis adalah salah satu sisinya saja ya. Nah, jadi pertama kita sudah panen jagung, kita sudah mendapatkan hasil ya. Nah, untuk jarak tanamnya, untuk jarak barisan itu kita memang harus agak dijarakkan sedikit, kira-kira 1,20 meter ya, atau 1 meter lebih sedikit seperti itu, agar kita bisa leluasa untuk melakukan pembersihan atau perawatan tanaman kita ya. Nah, karena sekarang lagi musim kemarau, jadi yang ini belum kita bongkar ya. Nanti kalau sudah musim penghujan kita akan bongkar, kita bersihkan. Nanti akan terlihat lebih cantik lagi kawan-kawan. Nah, seperti ini. Ini cabai sudah akan menyusul panen ya. Dan buncis juga. Nah, seperti ini ya. Ini buncis baldu. Ini mungkin 3 hari lagi atau 4 hari akan kita panen yang perdana ya. Karena sudah banyak buah yang kecil-kecil seperti ini. Udah rame ya buahnya ya. Biasanya buncis 3 hari sekali harus dipanen. Nah, jadi seperti ini kondisinya kawan-kawan. Lalu yang di sebelahnya ini kita sudah nanami juga jagung pioner ya. Dan nanti ini kita nanamnya jaraknya agak rapat. Jadi nanti di sini tidak akan ada tumpang sari cabai, tapi kita nanti akan tumpang sarikan dengan buncis juga ya. Karena kerapatannya seperti ini. Oke, mungkin demikian kawan-kawan yang bisa kami sampaikan dalam video kali ini, yaitu keuntungan yang berlipat dari cara tumpang sari ya.
Jadi jagung yang sudah masak ini, yang sudah kita petik, kita panen, bisa kita jadikan rambatan untuk tanaman buncis. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan dana untuk membeli tiang seperti ini, dan juga hemat tali ya. Ini talinya cuma 2. Ini kemarin karena terlalu pendek sebenarnya. Kalau tidak, 1 tali saja di bagian atas sudah bisa ya, sudah cukup. Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Salam petani Nusantara. Salam sukses buat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.